Halo guys, welcome back to another daily coding videos dari dosen ngoding dan kita lanjut lagi di daily coding videos yang lama itu ya. Ini ada playlist dulu daily coding videos yang isinya saya ngoding-ngoding sembarangan gitu ya, ngoding-ngoding apa gitu. Nah, sekarang kita kemarin di playlist terakhir sudah selesaikan playlist Flutter Super Basic dan sekarang ini kita mau lanjutin lagi lah dikit-dikit gitu ya. Tapi yang mode santai karena saya lagi banyak kesibukan dan yang harus dikerjakan, jadi ya agak-agak deadline gitu kan. Jadi kita bikin videonya yang review-review dulu, yang santai. Tapi pasti juga bakal bermanfaat banget nih buat teman-teman. Jadi salah satu teknik belajar selain mencatat dan mencoba adalah dengan ngeliatin tutorialnya orang gitu ya. Di sini saya mau nunjukin satu channel yang bagus nih buat teman-teman kalau mau belajar Flutter layout ya, layouting terutama. Di sini channelnya bagus banget nih, Flutterway namanya. Channelnya orang luar negeri. Ada GitHub-nya juga, Abu Anwar. Abu Anwar 072. Kalau nggak salah dia juga jadi GDE nggak salah. Jadi GDE-nya Flutter. Nah, di sini saya mau ambil satu nih tutorial chat messaging app gitu kan. Nah, di sini juga ada nih ternyata. Jadi dia selain bikinkan videonya, dia juga bikinkan GitHub repo-nya dan lumayan nih, startnya 1,5K. Wih, banyak banget itu kan. Nah, ini kita bisa coba. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bagaimana kita mengimplementasikan knowledge yang ada di Flutter Super Basic itu sebenarnya bisa dipakai di sini nggak sih? Ya bisa-bisa aja dan oke-oke apa no problem gitu. Nah, ini yang perlu dipelajarin adalah pertama dia pakai Git ya. Jadi nanti kalau teman-teman garap sesuatu, bikin portofolio dan itu emang bisa public, jangan lupa di Git kan. Jadi jangan sampai portofolio itu terpendam, terpendam di laptop gitu kan. Nah, kalau bisa ya di Git kan dibikin public. Kalau dia emang public, kalau nggak public, nanti dibikinkan aja GitHub repo-nya yang isinya itu adalah screenshot dan informasi tentang itu. Dan kalau mau tahu lebih dalam bisa ngontak kamu misalkan kayak gitu. Di sini juga kayak gitu dia nih. Jadi pertama dikeluarin yang free, nanti kalau mau yang complete source code-nya di Patreon nih. Nah, Patreon ini ternyata jadi platform juga buat mengesupport channel ini. Jadi join Patreon supportnya $5 per bulan gitu. Nah, ini asik juga ya. Nanti kapan-kapan kita coba lah. Cuma kayaknya Patreon ini bayarnya masih belum bisa ya friendly ya untuk orang Indonesia. Jadi kayaknya saya nggak bakal pakai. Menarik ya. Nah, jadi teman-teman kalau lagi sekolah, lagi belajar pun sebenarnya bisa kok nyari ceperan-ceperan gitu. Selain proyek, ya juga bisa kayak begini-gini nih. Jadi bikin macam-macam lah di sini. Bikin layout, bikin apa, tapi dipublikkan, gitu ya. Nah, ini sudah saya clone, kemudian saya coba ke laptop saya, ke PC saya nih di Mac. Kemudian mulai deh tak obrak-abrik gitu kan. Nah, cara melihatnya gimana? Pertama dia pastiin dulu jalan gitu kan. Nah, sekarang masalahnya adalah teman-teman biasanya habis nge-clone ini tuh ketemu masalah dan ini nggak semua gitu ya bisa langsung dengan smooth gitu ya habis di-clone terus di Flutter run terus bisa keluar. Enggak. Jadi ada masalah tuh biasanya. Ini contoh masalahnya. Debug console. Nah, nih. Jadi saya habis nge-running gitu ya. Apa yang saya lakukan pertama nih ya, ini kan dia resolving dependencies gitu kan. Dan Flutter itu punya habit gitu ya. Ininya itu cepet ya, cepet banget berubah. Nah nih, ada 30 package yang punya newer version incompatible with dependency constraint. Katanya kan kayak gitu. Jadi kalau ini nggak di-solve, sepertinya dia nggak mau jalan. Akhirnya gimana? Ini saya nge-running ini, perintah ini, flutter pub outdated. Jadi habis di update gitu kan, dia minta update. Kalau nggak salah tak lakukan kapan gitu ya. Code dependencies, ini udah kayaknya. Lupa saya. Apa aja sih ya perintahnya? Nih kan, nih. Terus ada lagi setelah Flutter pub up outdated itu ada lagi yang outdatednya terlalu jauh gitu katanya. Akhirnya ditambahin lagi nih, pakai Flutter kalau nggak salah pub outdated. Kemudian ini mana ya? Tadi lupa ya. Nggak ke, nah terus di Flutter clean, terus Flutter run. Nah ketika di run keluar kayak gini, nih. Jadi setelah, oh sorry, dicatat aja ya, catat aja langkahnya.
daripada lupa. Ini pertama kan di clone ya. Clone biasanya di run itu masalah, kena dependensi problem, nanti dia bakal ngerekomendasiin tuh Flutter pub outdated. Terus nanti ada satu komen lagi kalau nggak salah, tadi lupa apa ya? Bukan ini. Ada kok Flutter upgrade nggak salah. Ya saya agak lupa ya tadi ya. Udah kelar dulu baru tak video ini. Flutter upgrade. Terus nanti biasanya ada error ya, santai aja. Ada error, no problem. Nah biasanya, ini tergantung ya, tergantung pengalaman sih. Saya nggak begitu berpengalaman masalah error-errornya yang di Flutter gitu kan. Jadi nggak tahu langsung. Akhirnya tak kopas aja nih errornya apa. Jadi ini errornya persisan kayak gini nih. Kopas aja ternyata langsung muncul di Stack Overflow. Stack Overflow. Nah ini cara teknik ya, teknik nyari jawaban di Stack Overflow. Pertama cari aja yang ada centang hijaunya gitu kan. Nah nih, jadi dia bilang gini, to everyone facing this issue, downgrade to an older 610 to get this issue solved, katanya kayak gitu. Dan jangan lupa ini. Nah ini tadi saya downgrade, tapi petiannya itu belum. Jadi nih downgrade. Nah nih tadi tak downgrade kan, tapi petiannya nggak dihilangin, nggak bisa, nggak jalan dia. Jadi ini minta petiannya dihilangin. Nah kalau ini petian dihilangin udah beres, barulah nanti kita dapat ini gitu kan. Nah kalau udah ini jangan seneng dulu. Nah karena kita lagi dalam misi untuk belajar, pertama pastiin dulu screen-nya udah jalan belum. Jadi ini kita coba buka screen-nya, kita lihat sign in gitu kan, macam-macam kayak gini. Nah, ini udah, kalau nggak salah katanya dia juga ada dark mode-nya, cuma saya nggak bisa setting di sini. Saya lupa. Nih, ini juga ada bottom navbar gitu kan. Ada floating action button, dan ini semuanya yang sudah kita pelajari. Ini button, ini apa ini namanya yang di atas itu action bar ya, apa di sini. Itu ada semua nih, udah kelar nih di Flutter Super Basic series gitu kan. Ada sign up button, ada teks, ada button, ada image widget gitu kan. Nah, tapi gimana caranya si Flutterway ini untuk nge-breakdown project-nya. Nah, di sini kita mulai belajar dari tentang best practice gitu kan. Sama kita bisa ngintip-ngintip dependensinya apa. Nah, biasanya library yang asik-asik itu sering dipakai. Nah, contoh Google Font dan SVG. Ternyata dia nggak pakai PNG, tapi dia pakai SVG. Jadi nanti kalau teman-teman garap, kayaknya dia bakal pakai ini nih, aset image, SVG kan, nih image. Nah ada juga yang PNG, ada yang SVG, tapi SVG-nya yang mana? Oh ternyata yang SVG adalah logo. Jadi yang logo-logo itu SVG, yang image dia pakai PNG. Ya boleh-boleh aja gitu kan, no problem. Nanti kita bakal tahu nih, kenapa kok SVG, kenapa kok PNG di sini. Nah, ini jadi pertimbangan juga nanti kalau bikin garapan. Oke, habis ngecek pub spec-nya, langsung buka aja main Dart. Nah, jadi teman-teman kan tahu tuh di Flutter Super Basic series yang sebelumnya, kalau semua aplikasi Flutter dimulai dari main.dart. Jadi kalau ada project baru, ya teman-teman secara sadar aja buka dulu main Dart-nya. Dari main Dart nanti kita bakal kelihatan nih. Nah, ini juga salah satu cara promosi ya dan branding ya teman-teman. Nanti kalau mau nge-branding, mau promosi, bisa dengan cara kayak gini. Bikin repo yang bagus, public, tapi nanti ada versi premiumnya, itu juga boleh. Nih, cara yang dilakukan sama si Flutterway. Boleh ditiru. Ini boleh banget ditiru, amati, tiru, plek-ketiplek, boleh caranya, tapi bukan code-nya gitu ya. Ini kayak gini. Update. Aman-aman aja. Kalau kita lihat di sini ya standar ya. Nah, dia ngematiin debug bar, themes-nya, dark themes-nya. Nah, ini baru nih. Kalau di Flutter Super Basic kan nggak ada. Ada like theme. Nah, like theme apa? Oh, ternyata ada theme.dart. Nah, ini sini nih belum nih di Flutter Super Basic belum ada. Nih dark theme belum ada gitu ya. Dan dia itu memindahkan isinya themes itu ke satu file sendiri. Nah, ini menarik nih. Nah, ini ya. Kita catat nih yang menarik-menarik nih. Tadi error udah dibenerin, errornya nanti cari tak kasih aja ya link Stack Overflow-nya kayak gini.
Oke, sebentar. Nih, nih, link Stack Overflow-nya. Nah, nanti di sini kita bisa mulai menyusun best practice sendiri, teman-teman. Nah, nanti bisa dipakai, bisa enggak gitu kan. Terserah kita mau kita pakai atau enggak. Itu kan best practice-nya orang. Pertama, dia punya dedicated theme data file. Jadi file themes-nya itu dedicated sendiri gitu ya. Ada di sini. Nih. Theme.dart gitu ya. Gimana kita menjelaskannya? Ini. Oke, wait. Nah, jadi dia punya dua themes, ada light theme sama dark theme. Berarti kita bisa pasang dark sendiri, light sendiri ya. Nih, jadi nanti kalau kita mau bikin app, ada klien yang minta ada light, ada dark, ya berarti ya udah. Salah satu best practice-nya adalah dengan membuat theme data terpisah gitu ya. Terus dia bisa setup theme mode-nya. Kita ganti dark gitu. Jalan nggak ya? Nggak masuk ya? Oh, ini saya pakai Flutter Run. Yang ini ya. Coba ya. Kalau yang ini mau nggak? Tadi saya jalaninnya di konsol karena ngikutin tutorial. Coba bisa nggak kayak gini. Jadi itu dulu ya. Pembelajaran pertama dia pakai custom theme file. Jadi themes-nya dipindah sendiri gitu ya. Terus kita ikutin aja. Kita pertama dia punya home screen gitu kan. Ini dia di display kemana? Oh ini. Oh ya. Pertama jadi kayak gini ya ternyata. Nah nih. Jadi sebagus-bagusnya garapannya dia masih ada salahnya juga. Jadi nggak apa-apa. Santai aja. Nih. Nah ini dark nih. Dark bisa kayak gini ternyata. Keren ya. Tapi ininya masih apa namanya? Masih logonya itu masih gelap gitu kan. Nggak apa-apa. Nggak lolos QA gitu. Nah ini juga. Oke, dark bisa. Kalau kita mau ganti main dark, kita mau coba yang light coba. Bisa juga ya, no problem. Oke, sekarang kita buka welcome screen. Di sini kita udah mulai bisa nih mengimplement knowledge yang dari Flutter Super Basic. Apa aja? Ini ada image gitu kan, ada gambar. Ini gambar nih. Ini bukan gambar satu-satu bundar-bundar ditaruh di posisi ini enggak. Ini gambar gede gitu ya, welcome image. Jadi kalau ada gambar yang aneh-aneh di layout itu biasanya nggak harus ini, apa namanya? Nggak harus gambar yang satu-satu disusun gitu enggak. Biasanya tuh gambar gede. Mana ya? Komponen screen ini images ya. Images dia ngasih apa? Welcome image nih. Nah, kayak gini. Berarti dia welcome image ada bunder-bunder yang transparan ditaruh sini. Berarti kan ini image widget, ini teks gitu kan. Kalau kita lihat tree-nya teks button gitu. Yang di paling bawah adalah button. Nih. Mana button? Skip. Nih, teks skip gitu ya. Nih kayak gini doang. Udah. Yang beda mungkin ini ya, saya belum ngajarin yang save area ya kayaknya ya. Ya save area belum. Nanti bisa dipakai nih. Save area itu nanti kepake waktu bikin aplikasi di iOS, di Android yang emang area-areanya yang nggak boleh dipakai. Yang ada apa tuh? Yang ada poninya iPhone itu loh, kalau nggak salah kayak gitu. Terus apa lagi ya? Cuma ini, dia kan namanya kolom ini gambar, teks, terus teks lagi, terus dia punya fitted box. Fitted box ini apa? Oh punyanya Flutter. Saya nggak begitu ngerti apa, tapi ya udah pakai aja. Ada child text button, text button. Jadi yang paling bawah ini bikin button kayak begini namanya text button. Oke, no problem. Nah sekarang kita lanjut ke sign up. Sign up kayak gini. Nah ini agak salah ya. Brightness light, platform brightness. Dia mainnya ini ya. Ternyata bisa di ini. Bisa di media query gitu ya. Jadi kita bisa nge-if asset. Nah ini menarik nih. Kita bisa if asetnya. Tapi tadi dia if-nya gagal kayaknya itu. Apa ya? Aset
bisa di-render conditionally. Nah, ini kayaknya kita perlu nge-screenshot ya. Asik ya. Dari satu code yang kita review ini kita dapat insight jauh lebih banyak nih sepertinya daripada yang bikin Flutter super basic series. Nih, jadi kita bisa bikin if else di image asset. Ya, boleh, menarik. Apa lagi ya? What? Nah, nih. Apa lagi? Dari primary button. Nah, ini kayaknya dia bikin custom ini deh. Nih. Jadi dia punya custom apa ya? Custom things gini. Dia bikin primary button library sendiri. Jadi dia mengekstrak buttonnya. Kemudian udah gini doang. Dia cuma bikin ininya aja, stylingnya. Jadi kalau nanti dari template itu ada primary button, secondary button, segala macam dari desain sistem berarti dibikinin jadi semacam komponen gitu ya. Terus di sini ada text sama press. Nah, ini menarik nih. Ini boleh kita tiru nih. Jadi dia bikin apa ya? Jadi buttonnya bukan di render satu-satu guys. Dia punya custom widget ya untuk komponen. Nah, ya dapat lagi ilmu baru kan. Jadi kalau belajar nggak mesti nungguin dosennya hadir, duduk dan menjelaskan. Jadi teman-teman bisa aja code review kayak gini. Isinya sederhana aja sih. Ini juga dia ngasih required text sama press-nya. Jadi button yang ini pasti ada event press-nya. Kalau kita cek di sini primary button press-nya ini adalah function gitu ya. Kalau kita lihat this press-nya itu apa? Nih, callback ya. Oke, ini kita convert. Oke, aman lah. Udah paham gitu kan. Jadi knowledge yang kita dapat dari basic harus kita implementasiin dan kita coba gitu ya. Sign in, ini sama aja ya. Button yang satunya yang sign up itu primary button, yang sign up sign up juga primary button tapi dia ngelempar color. Nah, ini saya nggak begitu seneng sih. Mending kalau kita punya widget ya sekalian aja. Kalau emang primary button ya primary, kalau secondary ya secondary. Nah, jadi nggak semua code yang kita review dan kita dapatkan itu kita anggap benar gitu ya. Jadi kalau saya sih mending ini secondary sih mungkin ya. Kan kalau di desain sistem itu ada primary, secondary, warning, danger apa gitu ya. Primary, secondary, sukses atau apa gitu. Pokoknya ada. Nah, ini kayaknya udah nggak ngikutin ini. Saya nggak setuju sih dengan gaya yang ini. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini masih selesai. Ya, kan namanya codingannya dia juga kan. Suka-suka dia dong. Kalau kita make gitu kan. Nggak apa-apa. Terus nih masuk ke chat screen. Nah, ini apa sih? Oke. Nah, kita masuk ke chat screen. Ini sebenarnya sederhana aja ya. App bar di atas gitu kan. Nih, app bar, tapi sama dia dipindah ya. Di build app bar. Oh, I see. App bar. Nah, app bar bisa di sini. Mungkin ini biar codingannya nggak panjang-panjang, jadi app bar bisa dipisah. Boleh. Kita kan nggak tahu ya gimana trik-triknya orang-orang ngoding gitu kan. Ini app bar dipisah sama dia. Nih. Bisa dipisah. Jadi widget sendiri. Kalau kompleks. Nah, ini boleh. Menarik ya. Ilmu banyak nih ilmunya nih. Sip. Jadi app bar dipisah sama dia, mungkin tujuannya biar nggak terlalu nyekrol di atas ya. Asik sih boleh. Ya kan, kayak gini. Jadi kalau misalkan ada app bar yang global pun juga bisa. Kita mau ada app bar yang dipakai di mana-mana gitu, terus kita taruh jadi satu widget sendiri itu juga boleh sih kayaknya. Bodinya juga kayak gini ya. Nah, jadi bodinya dipisah sama dia. Nih, jadi biar nggak panjang-panjang. Jadi ada bodinya sendiri. Ya menarik ya. Terus floating action button, udah. Di sini dia juga ngasih bottom navbar.
bottom navbar, item cons ini sama ya kayak video yang sebelum terakhir lah ya, sebelum yang saya ajarin. Bisa. Jadi bottom navbar item bisa kita isi juga circle avatar. Nah, ini menarik nih. Nih. Kan biasanya kita kepikirannya cuma icon biasa gitu ya. Ternyata bisa dikasih circle avatar. Oke. Catat. Bentar. Nih. Asik tuh. Enak kan ya? Belajar dari code. Tapi kalau kamu belajarnya dari code tanpa tahu basicnya, jadi agak susah. Jadi kalau yang teman-teman baru masuk ke channel ini, kemudian ngelihat ini, belajar dulu yang Flutter super basic gitu ya. Navbar bisa dikasih image circle avatar. Biar teman-teman nanti tahu konteks obrolannya di yang review ini apa gitu ya. Sambil naikin view saya juga gitu kan. Oh iya, jangan lupa ya untuk mensupport dosen ngoding untuk tetap menulis dan membuat tutorial yang berkualitas. Bisa jadi member, bisa jadi subscriber, like, nge-share juga, sama jangan lupa beli course di Udemy dari link yang ada di video saya ini gitu ya. Oke, lanjut. Bottom navbar udah. Jadi bottom navbar bisa kayak gini gitu kan. Apa lagi ya? Ini. Ini sih yang nggak kelihatan tadi ya. Jadi dia background color ini dibikin di sini. Nih. Dia punya konstan start. Jadi yang isinya warna-warna. Jadi nggak pernah nulis warna kan di sini. Nggak pernah nulis hexa di sini dia. Iya. Nih, ditaruh sini. Nih. Asik nih. Nih. Mantap. Warna ditaruh di konstan sendiri. Bisa ya. Jadi isinya file isinya cuma cons tok ini. Nah, ya kan? Nih. Mantap. Boleh. Boleh ditiru. Santai aja, enggak apa-apa, enggak masalah ini. Udah ini kan cuma gini doang. Habis gitu apa? Chat screen. Terus kalau diklik coba. Nah, kita lihat bodinya ya. Bodinya ini kan yang isinya ini recycler view-nya. Recycler view, list view-nya. List view. Ada body, button, contain, bentar. Ini apa ya ini? Recent message. Oh, gitu. Dia ada recent message, ada active message. Jadi yang atas ini tuh termasuk body. Jadi app bar-nya cuma yang atas ini doang. Terus dia bikin sesuatu yang sama, container. Terus primary color. Oh, jadi ada container di sini. Isinya kotak gitu ya. Ya, boleh. Tapi pikir itu ada di app bar. Saya pikir ini ikut app bar ya. Ternyata sama dia dimasukin container di body. Agak aneh sih, tapi ya gak apa-apa lah. Terus dia pakai expanded, terus ada list view builder. Biasa ya. Chats data. Ya, nih chats data dari mana? Nah, nih. Dia bikin kelas sendiri ya. Kelas chat, terus nanti di sini dia bikin listnya chat data. Nanti ngambilnya chat data.length. Di sini di atas diimport kalau nggak salah chat nih kayak gitu. Oh iya, boleh. Ini dicatat. Daripada saya yang kemarin yang ngajarin list view tak buat di dalam satu ini ya, dalam satu file ya. Boleh. Nih, jadi dataset itu bisa dibikin dari satu file model sendiri. Ya bisa-bisa aja emang. Oke, bentar. Sebentar. Kalau saya kan kemarin dibikin di controllernya, di widgetnya itu ya. Dataset untuk UI bisa dipindah di file model sendiri. Oke, asik kan? Apalagi nih. Udah kayaknya ini kan list view aja. Nggak begitu ini. Paling yang ribet stylingnya. Selama teman-teman sudah punya warna-warnanya ini, sebenarnya gampang sih.
Expanded list view builder, item builder, chat card. Nah, ini kan dia pakai item builder, isinya chat card. Chat cardnya nih return Inkwell. Inkwell belum saya ajarin di Flutter Super Basic ya. Inkwell tuh yang kayak gini. Bentar. Nah, itu loh. Jadi kalau diklik dia ting gitu. Itu Inkwell namanya. Positioned. Wait, pakai positioned. Apa ini, guys? Is aktif segala macam ya. Ya udah. No problem. Intinya ini aja ya, teman-teman bisa cek sendiri nanti. Kita cek dalam ya. Message screen. Nah, message screen gimana dia mainnya? Message screen, app bar, build app bar sama kayak tadi ya. Body dipisah sama dia. Nah, nih build app barnya juga kayak gitu. Oke. Macam-macam. Terus dia mindah body. Jadi sama dia bodinya dipindah gitu kan. Body pindah. Masa body? Bodinya di mana nih? Message. Sebentar. Ini menarik nih. Jadi ada komponen, ada message, ada komponennya. Oke, ada komponen di dalam message, taruh sini sama dia. Iya, body. Tapi akhirnya nanti di sini ada gimana ya? Ada banyak file namanya body. Nih, ini ada body lagi gitu kan. Nanti kita kalau nyari di Ctrl P gitu kan, bingung body yang mana gitu kan. Ya, boleh lah. Ini loh. Dia punya widget namanya body, tapi banyak gitu ya. Nih, nggak tahu body yang mana ini kan. Ini bodinya message, ini bodinya chat. Mungkin kalau mau di Ctrl P berarti message body gitu. Nah, kayak gini ya. Ya, boleh. Terserah orangnya gitu kan. Suka-suka dia lah. Dia yang buat. Oke. Di sini nggak ada yang aneh-aneh sih. Padding list view.builder. Nah, ini nih. Kan message-nya bisa kiri kanan ya. Kita lihat nih. Dia punya widget message. Ada key message. Nah, nih widgets message contain. Oke. Nih. Jadi tipenya pesan tuh macam-macam ternyata. Ada yang teks, ada yang audio message, ada yang video message. Sama dia dipisah. Kalau yang text message kayak gini. Nih, ada widget lagi gitu ya. Masih menarik. Terus nanti dia hitung-hitung di sini box decoration, child, textile, message. Terus kalau ini kiri kanannya gimana dia tahu? Saya belum nemu ya. Dia bisa mindahin kiri dan kanan di mana? Aduh. Is sender. Ini yang tadi ya. Kalau ada message-nya keluarin teksnya, textile-nya. Kalau sender dia itu putih warnanya. Background color-nya adalah wait. Iya, dia bisa bedain ini di kiri di kanan gitu. Mana ya? Where is that part? Text message, video message, terus ada padding. Nih, kuncinya di sini. Jadi kita bisa asik ya. Asik sih ini. Ini ya. Ini aja deh kayaknya. Nih, kita bisa setting alignment-nya itu dynamic ternyata ya. Sorry. Ke-save, right? Nih, jadi kita bisa posisikan widgetnya itu di kiri atau di kanan dengan ini. Jadi kalau dia, nih triknya dia untuk membuat message-nya itu kiri dan kanan gitu ya. Wih, gede banget. Nih, triknya untuk nih. Trik untuk geser-geser rata kiri atau kanan widget. Ternyata kalau dia itu sender, dia di sebelah kanan, ya kan? Kalau dia itu bukan sender, di sebelah kiri. Nanti dia ambil dari message.dart kayaknya, chat.dart nih. Nah, ini ada macam-macam kan? Is aktif. Wait. Chat. E-sendernya mana ya? Dapat dari mana ya e-sendernya ya? Nah, ini nyari nih. Dim chat message.
Oh, jadi ada chat message di sini, ada 2 file, guys. Ada chat ini, ada chat message. Chat itu yang di depan tadi, ini ada chat message, di sini ada parameter is sender atau enggak. Jadi kalau dia sender, dia sebelah nanti dibikin di alignment-nya N, yang bukan sender alignment-nya star. Nah, beres guys, gitu doang. Asik ya. Jadi kita udah belajar banyak nih. Teman-teman nanti yang jadi member bisa dapat akses ini. Kalau yang nggak member bisa lihat di videonya ya, teman-teman. Jadi biar nanti yang jadi member dapat benefit yang jelas. Sebenarnya apa sih benefitnya jadi member di sini gitu kan. Nah, kalau yang belum member boleh cari aja di sini, dilihat di screenshot, nanti teman-teman bisa, atau bisa bikin catatan sendiri juga boleh. No problem. Oke. Thank you guys. See you guys in another daily coding video. Thank you sudah support dan thank you sudah terus menonton dan setia di channel ini. Jangan lupa di-share, di-like, dan di-subscribe, dan jadi member gitu kan. Dan juga beli course di Udemy. See you guys in another daily coding videos.